ngakalinnya ini tanpa harus membubut atau melakukan pengelasan. Nah ini coba lihat, ini sudah saya sempat semprot pakai cat juga. Kalau bengkel itu ngakalin itu lebih susah daripada kita mengganti yang baru. Kalau memang ada yang kayak gini, ada ya yang punya mau yang baru dan barangnya ada, ya saya lebih senang ganti baru. Tapi kenapa saya mau ngakalin? Karena tidak semua orang itu memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki sepeda motor. Oke sobat, ini videonya saya lanjutkan kembali. Ini blok yang tadi, ternyata setelah saya pikir-pikir ini udah ketemu solusinya tanpa harus dibubut. Nah ini bloknya akan saya akali dengan biaya yang sangat minim. Ntar nanti teman-teman lihat sendiri bagaimana cara ngakalinnya ini tanpa harus membubut atau melakukan pengelasan aluminium. Dan ini, nah ini datang ini anak-anak dari Metik Pupuan. Nah ini dia lagi apa namanya ya, mengisi waktu luang. Oke teman-teman, ini sekarang kita akan menservis di bagian sini. Ini juga saya menggunakan lem besi. Sama seperti yang tadi, saya tetap pakai sistem akal-akalan. Apalagi zaman kayak sekarang atau musim kayak sekarang ini harus benar-benar memperhitungkan pengeluaran. Jadi biar dana yang dikeluarkan untuk menservis motor tidak terlalu banyak dan hasilnya juga dapat kita pertanggungjawabkan. Sudah bersih dan sudah kering. Ininya sudah saya benar-benar bersihkan tadi. Terus untuk mengakalinya biar kita tidak membubut atau melakukan pengelasan, cukup dengan ini, menggunakan uang logam Rp500. Jadi ini di bagian sini saya gerinda dari teman-teman ini agar nanti maksudnya dia pas. Ini kan lubangnya tidak datar ya, tidak lurus gitu maksudnya. Jadi ya kita bentuk juga seperti ini di sini. Nah, di sini ini uangnya kita gini. Terus nanti kita pasang. Nah, setelah dipasang, ini posisinya biar rata. Sekarang kita kasih lem yang pertama, itu lem G. Ini kita kasih lem G. Terus keliling semua. Yap, kita tunggu. Dan ini setelah kering, ntar kita kasih lem besi untuk bagian dalam. Sudah itu bagian luarnya juga kita kasih lem besi. Setelah itu baru kita amplas teman-teman. Setelah kita amplas nanti akan saya cat. Cuma itu aja cara ngakalinnya. Jadi pastikan lemnya ini bagus, jangan sampai nanti kena getaran ini uang logamnya ini sampai masuk ke dalam. Nanti gearboxnya itu bisa berefek terhadap gearbox yang ada di sini. Nah itu teman-teman. Nanti untuk ini cuma begitu aja. Nanti saya pakai lem. Lemnya kan lem seperti biasa teman-teman. Ini sudah kering. Ini lemnya tadi udah kering. Kita lihat di bagian sini kayak gini. Sekarang tahap kedua, itu saya akan ngelem pakai lem besi. Ini lem besinya sudah saya campur. Kita taruh di sini. Taruh di sini. Sekarang kita kasih lem besi.
kita biarkan saja begini. Ntar ini juga, ini kan bagian luar jadi kita gampang. Ntar kita gosok pakai amplas, setelah itu kita haluskan pakai amplas halus dan kita cat. Jadi ini benar-benar akan kelihatan, tidak akan kelihatan teman-teman. Dan ini kuat, ini juga saya yakin pasti kuat. Jadi cara ini cukup menghemat biaya dan hasilnya juga cukup meyakinkan. Setelah cukup lama saya melakukan penyerpisan dan ini lemnya sudah kering dan ini, nah ini coba lihat, ini sudah saya sempat semprot pakai cat juga, jadi kelihatannya kan sudah cukup bagus. Ini bagian dalamnya, ini yang tadi saya lem, ini teman-teman, teman-teman lihat sendiri di sini, ini tadi saya lem dan di bagian sini juga, ini sudah saya sedikit haluskan di sini, jadi sudah kelihatan seperti ya, dan terlalu hancur-hancur lah kayak tadi itu. Untuk ini sudah beres. Jadi tadi ini kelaharnya udah saya ganti. Sedangkan untuk penahan di bagian kelaharnya ini, nah itu saya tidak punya. Tetapi saya tidak bingung teman. Ini saya pakai. Ini adalah penahan baut gear untuk sepeda motor. Saya pakai ini aja dan sedikit kita modifikasi dan pemasangannya tidak begini, tapi begini. Ada tujuannya kita tetap menahan kelar dan ini pun saya rasa ini sudah cukup kuat teman-teman. Apalagi ini kelaharnya udah baru. Nah itu. Dan sekarang saya akan melakukan pemasangan lagi. Ini akan saya pasang. Dan ini teman-teman. Ini sekarang akan saya pasang. Ini sudah beres, tinggal masang dan kasih baut. Pasang. Ya, tetap aja kita dalam mengerjakan suatu permasalahan itu, kalau saya sendiri teman-teman, karena keterbatasan dari alat, kemudian itu ilmu juga yang saya miliki juga masih banyak kekurangan. Jadi ya saya tetap aja belajar dan sambil saya pakai solusi atau sambil berusaha lah mempergunakan barang yang mungkin masih bisa kita pergunakan, ya tujuannya untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sepeda motor begitu, atau pelanggan saya. Tapi tetap aja saya memperhitungkan, yang pertama adalah ketahanan, yang kedua adalah sistem keamanan itu. Tapi itu saya jadikan prioritas utama. Jadi bukan sekedar ngakalin. Jadi kalau barangnya udah memang harus diganti, tidak bisa. Atau kalau saya akal itu hanya bertahan beberapa hari, ya juga rugi. Ya, sebaiknya kita ganti. Oke, ini saya pasang. Sudah, saya tinggal memasang bautnya teman-teman. Kita pasang bautnya dari sini. Kita akan pasang bautnya. Akhirnya tuntas sudah. Ini Vario 110, ini yang gardannya bermasalah ini. Nih sekarang sudah kelihatan, malah kelihatan kayak baru nih kan. Ini saya cat teman-teman, jadi biar dia kelihatan bagus. Cuma ini memang agak lama, saya tidak sempat memperlihatkan waktu saya mencoba, karena saya juga harus menservis bagian karburator, dan begitu juga nih di bagian starternya nih. Yang tadi motornya sini juga dalam keadaan tidak hidup, udah itu gardannya bermasalah, dan ini juga starternya bermasalah. Tapi untuk suara-suara di bagian gardan sama sekali tidak ada teman-teman. Ini saya hidupin sekarang. Nah ini di bagian gardannya, atau saya ke sebelah dulu. Ini di bagian sini sudah tidak ada suara-suara yang
terlalu gemeretak. Jadi sudah, berarti kesimpulannya gigi rasionya itu masih bagus teman-teman. Jadi ya aman. Nah itulah sebenarnya kita nggak ada salahnya kita itu pakai trik untuk ngakak-ngakali, karena tidak semua hasil yang kita dapatkan dari akal-akalan itu jelek. Sebenarnya kalau saya sendiri teman-teman, kalau bengkel itu ngakalin itu lebih susah daripada kita mengganti yang baru. Kalau memang ada yang kayak gini, ada ya yang punya mau yang baru dan barangnya ada, ya saya lebih senang ganti baru. Sebenarnya tidak senang ngakak-ngakalin, tetapi kenapa saya mau ngakak-ngakalin? Karena tidak semua orang itu memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki sepeda motor. Jadi itulah yang menyebabkan saya sering melakukan berusaha untuk memperbaiki barang yang masih kadang-kadang bisa kita sedikit pakai trik-trik tertentu agar barang tersebut masih bisa kita pakai. Itulah yang sering saya lakukan teman-teman. Jadi semoga apa yang saya buat itu ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini, dan saya akan terus berkarya karena kalian semua.